Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remiva, Renungan Mingguan Family. Kali ini edisi Minggu Biasa ke-23 dengan tema Etika Komunikasi Warga Kerajaan Allah. Para saudara yang terkasih, siapa di antara kita yang tidak pernah bergosip? Tentu kebanyakan di antara kita tidak akan berani mengacungkan tangan. Kita semua pasti pernah menggosipkan orang lain. Ada yang bilang, tidak ada gosip, tidak asik. Makin digosok, makin sip. Namun benarkah menggosipkan orang yang bersalah menurut ajaran iman kita? Para saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel, Allah mengingatkan umat untuk menegur orang-orang yang bersalah supaya bertobat. Jika dia tidak mendengarkan, itu akan menjadi urusan Allah. Jika ada orang yang bersalah dan umat tidak berani menegurnya, maka Allah juga akan menanyakan tanggung jawab umat terhadap saudaranya yang telah bersalah. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, diingatkan supaya umat hidup dalam kasih persaudaraan. Allah mengasihi mereka, maka mereka pun harus mengasihi dan hidup rukun dengan yang lain. Sedangkan dalam bacaan Injil, dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengingatkan pengikutnya bagaimana menasehati sesama saudara untuk menjaga keutuhan warga kerajaan Allah. Para saudara yang terkasih, Yesus menyadarkan pentingnya etika komunikasi. Menasehati sesama saudara meski dengan cara santun dan bertahap. Pertama, menasehati di bawah 4 mata. Kedua, ketika tidak didengarkan, memanggil teman 1 atau 2 orang sebagai saksi sehingga lebih kuat jika dia membela diri. Ketiga, jika dia tidak mau mendengarkan, maka perlu membawanya kepada pemimpin jemaat. Jika tetap tidak mau mendengarkan, maka pandanglah dia sebagai orang bebal dan serahkan kepada Allah untuk menjadi hakimnya. Para saudara yang terkasih, etika komunikasi di antara umat beriman ini sangat penting dan memiliki daya yang luar biasa dalam menghadirkan Allah dan berkat-berkat-Nya. Jika umat beriman saling menasehati dan menjaga kesatuan umat, maka Allah akan sungguh-sungguh hadir. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Mintalah, maka akan diberikan. Komunitas orang-orang beriman yang hidup dalam kasih sungguh-sungguh diberkati. Para saudara yang terkasih, berhentilah bergosip, karena kata-kata kita tidak menjadi berkat, tetapi malah bisa menjadi kutuk bagi sesama. Hanya kalau kita menasehati, mengikuti petunjuk firman, maka kata-kata kita akan menjaga kesatuan umat. Dan pada saat itu akan menjadi berkat bagi saudara kita dan kita sendiri. Hindarilah menasehati sesama saudara di hadapan umum, karena akan merendahkan martabat sesama kita. Ketahuilah, Allah mengasihi
dan menjaga martabat kita. Di hadapan Allah, kita semua sama. Sebagai orang yang telah dibaptis, menasehati sesama saudara, seturut firman adalah penghayatan martabat kenabian kita. Jika kita menasehati sesama saudara, seturut etika iman, dan menjaga kesatuan umat, maka kata-kata kita menjadi berkat. Apa yang kita minta akan dikabulkan Tuhan karena telah menghadirkan namanya. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen video ini. Tuhan memberkati.